Manga One Piece Chapter 989 dimulai dengan memperlihatkan Big Mom yang masih terbaring di lantai istana Kaido. Dikarenakan agresivitas Franky yang membuat kepala Big Mom terlindas oleh roda belakang Kurosai. Nami yang terselamatkan atas aksi keren Franky langsung mengucapkan rasa syukur dan utang budinya dalam bentuk sebuah pelukan hangat. Luffy yang sebelumnya meminta kepada Yamato untuk menjaga Momo tak lupa menjelaskan status Yamato bahwa dia ada di kubu pasukan aliansi, dengan tujuan agar tidak ada keraguan dan pertanyaan dalam diri Shinobu dan Momo tentang orang yang mengikuti mereka. Tapi, hal tersebut malah dibuyarkan oleh Yamato sendiri, hingga membuat wajah Shinobu dan Momo keheranan mendengar pernyataan yang tak masuk akal tersebut. Big Mom, yang merupakan satu-satunya Yonko tanpa adanya luka yang berarti, langsung bangkit dari pembaringannya dengan langsung menyapa mantan boneka koleksinya, yaitu Brook, sambil memperhatikan Franky yang tak lain dan tak bukan sang tersangka utamanya dalam insiden tabrakan tersebut. Nami yang melihat Big Mom bangkit dari kubur langsung menyuruh Franky agar kabur dari tempat kejadian perkara, sebab di hadapan mereka berdiri sosok Yonko, sang penguasa lautan. Akan tetapi, Franky yang telah dicuci otaknya oleh Luffy dengan ceramah no jutsunya tidak merasa gentar sama sekali. Bahkan, Franky dengan beraninya ingin menembak Big Mom dengan salah satu jurus andalannya. Tapi, sebelum ia melancarkan lasernya, tiba-tiba dari arah belakang muncul 3 anggota Numbers yang sedang mabuk berat. Dan, yang menarik perhatian adalah pernyataan Big Mom tentang mereka bertiga, bahwa mereka adalah produk gagal dari klan raksasa kuno yang dibeli oleh Kaido di Panghazard untuk memperkuat bala tentara bajak laut binatang buas dalam menghadapi Kozuki Oden dan pengikutnya 20 tahun yang silam. Kemungkinan besar raksasa kuno yang dimaksud oleh Big Mom adalah bangsa Wars yang dijuluki sebagai penarik benua. Tapi, selain hal tersebut terdapat juga proyek gigantifikasi manusia yang selalu saja menemui jalan buntu, bahkan di tangan Vegapunk sekalipun. Lalu, yang lebih menarik lagi adalah transaksi antara pemerintah dunia dan dunia bawah, yang bisa dikatakan bukan sesuatu hal yang baru. Sebab, pada flashback Big Mom kecil di Pulau Elbaf, tepatnya pada chapter 867, telah terjadi transaksi antara pemerintah dunia yang diwakili oleh CP0 dan Mother Caramel yang sejatinya adalah mafia perdagangan manusia. Franky, yang tadinya ingin menembak Big Mom, langsung mengarahkan senjata lasernya dan menembak anggota Numbers yang berani-beraninya telah memegang bagian bawah General Franky, hingga membuat anggota Numbers tersebut langsung KO begitu saja. Big Mom yang merasa Franky acuh tak acuh padanya ingin menyerang Franky dari belakang. Namun, upaya Big Mom tersebut langsung diantisipasi oleh Jinbei seraya memegang tangannya yang sedari tadi ingin menebas Franky. Lalu, Jinbei segera menggunakan jurus smackdown-nya yang sudah dari tadi kong kali kong dengan Robin, sekaligus menggulingkan Big Mom layaknya bola bowling. Di sisi lain, Sanji tidak mengalami luka yang berarti. Malah ia masih bertanya-tanya tentang nasib Momo, apakah berhasil kabur atau tidak. Dan ia begitu kesal mengetahui Red Suit-nya dalam keadaan baik-baik saja. Dan untuk saat ini kita belum mengetahui modifikasi macam apa yang dibuat oleh Usopp dan Franky. Semoga saja modifikasinya membuat Red Suit-nya semakin kuat. Kembali lagi kepada Big Mom, tercatat sudah kedua kali Big Mom mengalami kesulitan menghadapi keroyokan dari anggota bajak laut Mugiwara. Apalagi, anggota Mugiwara memiliki prinsip dalam bertarung, yaitu keroyokan adalah jalan bajak laut kami. Tampaknya, untuk sementara ini, Oda menginginkan agar Big Mom tidak mengganggu kru bajak laut Topi Jerami untuk membantu Luffy agar bisa naik ke atas Bukit Tengkorak. Karena, Luffy sudah sangat bernafsu untuk melawan Kaido. Namun, yang menjadi penghalang selanjutnya adalah 2 komandan bencana Kaido, yaitu King dan Queen, yang sudah bertransformasi dalam mode Zone Full Dinosaurusnya. Sampai-sampai Luffy dan Zoro ditangkap oleh Queen dengan mulutnya, layaknya seekor cicak dinding yang lagi menunggu mangsanya. Yang jadi pertanyaannya, siapa lawan siapa di perang besar negeri Wano? Menurut saya, Queen mungkin akan dilawan oleh Jinbei dan Franky, sedangkan King akan dihadapi oleh Sanji dan Zoro. Namun, sepertinya duet antara Sanji dan Zoro versus King tidak akan berlangsung lama.
sebab Zoro juga ingin pergi bersama Luffy. Dengan kata lain, ia ingin menjajal tebasan pedang Enma di tubuh Kaido. Terlebih lagi, Zoro belum pernah bentrok dengan Yonko. Maka dari itu, konfrontasinya dengan Kaido akan dihalangi oleh Jack sebagai antara sesama pengguna pedang. Marco, yang pernah ditugaskan Shirohige untuk melindungi Luffy, akan membawa Luffy ke tempat Kaido yang akan disusul oleh Law dan Kid. Peran Marco di Perang Wano layaknya peran Ivankov di Perang Marineford, yang mana pada saat di Perang Marineford, Luffy kehabisan stamina, dan secara ajaib Ivankov menyuntikkan hormon dari kekuatan buah iblisnya, hingga membuat stamina Luffy kembali seperti sedia kala. Begitupun juga dengan Marco, yang bakal menggunakan regenerasi kemampuan buah iblisnya untuk menyembuhkan Luffy dari setiap luka yang diakibatkan oleh serangan Kaido. Sementara itu, Robin dan Brook dan trio penakut mungkin akan menghadapi para Numbers dan kroco-kroco Kaido yang lainnya. Terlebih lagi, Usopp pernah mengatakan kalau dia serius akan mampu mengalahkan para raksasa. Sedangkan, kakek Hyogoro dan para Yakuza akan melawan para Tobiropo, yang tentu akan mengincar Yamato dan Momo yang berhasil kabur dari panggung eksekusi. Dan Big Mom mungkin akan bertemu dengan Perospero yang akan membujuknya agar membatalkan aliansinya dengan bajak laut Kaido. Terlepas berhasil dan tidaknya bujukan Perospero kepada mamanya, usahanya tersebut secara tidak langsung bakalan menghambat gerakan dari Big Mom untuk memburu anggota bajak laut Mugiwara. Chapter terbaru kali ini merupakan chapter yang dapat menumbuhkan ekspektasi tingkat tinggi kepada fans One Piece di seluruh dunia. Apalagi, seluruh kru topi jerami telah berkumpul bersama yang menandakan bahwa mereka akan bertarung bersama untuk saling bahu-membahu demi memenangkan pertarungan di Onigashima. Seperti keyakinan kakek Hyogoro pada kelompok bajak laut topi jerami. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.